Jadi majikan Hongkong kuwi sulit ditebak mbak sifatnya. Yang awalnya suka sama sampean, dia bisa saja tiba-tiba nggak suka sama sampean. Bahkan kesalahan sampean yang awalnya dianggap biasa aja, iki diundat-undat mbak. Dan kesalahan sampean dulu, iki bisa jadikan mereka senjata untuk memutuskan kontrak kerja. Bahkan parahnya, sampean bisa dituntut secara hukum atau pidana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusannya dimanapun anda berada. Tak doakan muga-muga sampean sukses selalu neng perantauan mbak nggih. Amin. Sing kerja neng Hongkong muga-muga ya sukses. Sing kerja neng Korea muga-muga sukses. Sing kerja neng Taiwan, Makau muga-muga sampean semuanya sukses mbak neng perantauan, terhindar dari bahaya apapun, amin. Nah mbak semuanya, kali ini aku bakal mereaction dua sekaligus video foto info, dan semoga dengan adanya dua kasus iki ono pelajaran di dalamnya mbak. Sekalipun mungkin dalam reaction sampean ada yang enggak setuju, tapi tidak apa-apa, karena setuju apa enggaknya, pro atau kontra, memang kita kui uang yang berbeda dalam pemikiran ya. Oke, yang pertama bahas tentang ada Mas Korea iki yang liburan atau loihang ke negara Hongkong, kemudian dia iki bisa memacari perempuan atau TKW Indo sing kerjane negara Hongkong. Penting banget, karena sekali lagi iki cuma nasihat saja, jika perlu ambil, jika enggak buangan mbak nasihat ini. Kemudian yang kedua, mereaction sebuah foto salah satu teman kita yang berinisial Y, yang dimana dia iki upload foto berserta bayi jagaan, jadi anaknya majikan. Bagaimana sih menurut aku pribadi pandangan seperti ini? Kita bakal membahas satu persatu, dan ini adalah pembahasan yang pertama. Oke, jadi aku ki dari kemarin kok baca VT ya mbak, dan kui VT ini ki berseliweran, dan kui trending katanya neng gini kalangan kan kawan, bahwa ada nih mas yang kerja neng Korea, mas Indo lah sing kerja neng Korea, kemudian dia iki numpang ya cerut-cerut lah dan memacari banyak TKW Indo yang kerja di negara Hongkong. Bahkan iki yang baca ya sampai 6 kali, dan iki hanya bermodalkan, mohon maaf sekali lagi, kondom. Kenapa kita bahas karena gini loh. Bagi mbak-mbak sing saat ini mungkin jiwae masih bergelora, masih merasa muda, kemudian bisa nih dipacari oleh sipit, kemudian nehi, bahkan sesama para pekerja migran Indonesia, baik itu yang di Hongkong, Korea, atau yang di Jepang, bahkan yang di Taiwan. Mbak, ini cuman menasihatin, mungkin sampean masih ngerasa muda nih, 32, 33, masih muda. Tapi kalau sampean nanti udah memutuskan kembali bekerja, kembali ke Indo, nggak bekerja lagi ke negara Hongkong, apakah sampean tetap pengen jomblo seperti itu? Mungkin cuman pacaran, mungkin pengen bersenang-senang, entah itu sama pasangan Anda atau mungkin sama suami orang lain. Jadi iki saya sarankan udahi seperti itu, karena ketika sampean nanti sudah pulang ke kampung halaman, kemudian sampean kuis pengen tobat nih, pengen membentuk sebuah rumah tangga sing sakinah warahmah mawaddah, pengen dapat suami sing sayang harus sampean, setia sama sampean, iso membimbing sampean lebih baik lagi dalam hidupan, kemudian suami sing berkecukupan, sampean bakal sulit mbak mencari apa yang menjadi kriteria sampean. Karena apa? Dosa sampean, amal sampean tumpuk di Hongkong tadi, yaitu perbuatan
main kuda-kudaan tadi. Kemudian kriteria-kriteria Anda itu bakal sulit sampai dapatkan. Bahkan bisa jadi sampean ku sulit menikah, bisa saja sampean ki mudah sekali menikah, tapi suami sampean nggak setia, Mbak. Yukui karma dari apa yang sampean tanam di negara Hong Kong. Jika sampean kui punya niat nanti tobat ke Indonesia, pengen membentuk rumah tangga, mungkin saat ini sampean bisa bersenang-senang Mbak di luar negeri. Tapi sekali lagi dampaknya kui pada sampean nanti ke depannya ketika sampean kui sudah menetap di tanah air, pengen membentuk keluarga. Kui kalau nggak suami sampean seng selingkuh, kui nggak suami sampean seng ibaratnya nggak berkecukupan materi, ataupun suami sampean seng kasar, pasti Mbak kuwi dampak dari apa yang sampean tanam di luar negeri. Jadi itu kenapa lek sampean kerja, fokus to kerja. Sampean jangan mau cuman dibuat bahan untuk mengecrut-ngecrutkan seenak mereka, kemudian sampean ditinggalkan tanpa kepastian. Jadi sampean cuma dibuat mainan, cuman buat singgah, buat enak-enakan, walaupun sampean enak, tapi pikirkan dampak sampean ke depan nih. Ini cuman saran tok. Karena ketika sampean nanti positif ning Indo, pengen berubah, sampean bakal kesulitan. Memang Gusti Allah kuwi Maha Pemurah, Maha Pengampun, tapi pasti ada proses yang harus sampean bayar ke depan nih. Sampean dapat jodoh cepet nih, tapi mesti cepet itulah nanti nggak sesuai dengan ekspektasi sampean. Itu saran saya bagi mbak-mbak yang saat ini masih muda, jiwane bergelora, tapi juga pengen main-main, karena apa yang sampean tanam, sampean pasti bakal menunainya nanti di tanah air. Itu aja pesan saya, monggo percaya apa enggak. Mungkin bagi sampean yo keenaan, atau mungkin sampean tuh perempuan dan cuman dikerjain seperti itu, cuman dijadikan pelampiasan, menurut aku rugi bandar Mbak, rugi sampean. Masa sampean cuma digitukan, dan itu menurut aku, pandanganku, sampean dilecehkan Mbak, dilecehkan dengan cowok-cowok yang gonta-ganti seperti itu. Dan itu buat mas-mas yang Korea, yang dimana mungkin sampean bisa bersenang-senang dengan apa yang engkau lakukan, tapi ingat sampean pasti bakal jadi bapak, bakal jadi kakak. Oke, sampean nggak punya adik perempuan, tapi sampean bakal jadi bapak. Dan ketika anak sampean perempuan digitukan oleh laki-laki lain, apa Anda terima? Pasti sampean tidak terima, kecuali kalau hati sampean sudah mati, mungkin terima. Jadi bagi mas-mas yang katanya dia iki menganggap hal seperti itu lucu, ingat karma pasti berjalan. Sampean memecahkan darah, sampean memecahkan keperawanan perempuan, ingat dari rezeki, kemudian dapat istri yang soleh, kemudian dari pekerjaan, itu bakal sulit Mas. Mungkin sampean sekarang ini oke, duitnya lancar, segala lancar, tapi kalau di Indo belum tentu sampean bisa mengumpulkan rezeki, kemudian bisa sukses, kemudian pekerjaan oke, kemudian suaminya, istri Anda oke, kemudian anak-anak sampean oke. Enggak, pasti ada bayaran yang bakal sampean terima nanti ke depannya. Itu pesan saya buat Mas atau mbak-mbak yang mungkin saat ini bersenang-senang tapi nggak tahu batasannya. Oke, kita bakal bahas yang kedua. Silakan skip yang pertama tadi kalau memang tidak suka, itu hanya saran saya. Karena setiap apa yang Anda lakukan pasti bakal Anda bayar ke depannya. Oke, yang kedua, jadi ada kasus nih, salah satu temen kita yang berinisial Y, di mana ngupload foto dia dan anak jagaannya, bayi-bayi ya, kemudian dia uploadnya sosmed, akhirnya sama majikan Hong Kong kui ada yang SS. Akhirnya ketika di SS dibuat bahan gosip di grup para majikan Hong Kong. Akhirnya
rame dari situ. Kemudian banyak nih mbak-mbak para TKW sing nge-share, kemudian mencoba menasihati, kemudian memeringatkan jangan melakukan seperti itu karena nanti dampaknya pasti pada teman-teman yang lain. Karena pasti orang mikir lo rata-rata memang TKW Indo seperti ini modelnya. Pokoknya privasi ini majikan diterabas, nggak peduli kui privasi dan kui ini boleh di apa enggak Jadi karena dampaknya nanti pada yang lain, akhirnya kawan-kawan yang lain ki mencoba menasihati si Mbak Yen, tapi Mbak Yen kui bilang bahwa majikannya oke, dan Mbak Yen iki ngomong kalau majikan tahu dengan huru hara ini, tapi majikan nggak masalah, malah majikan ketawa-ketawa. Oke, tak bahas ya Mbak. Gini. Oke, mungkin majikan sampean bisa ketawa-ketawa Mbak sekarang, tetapi majikan bisa menggunakan senjata ini untuk melakukan pemutusan kontrak kerja, bahkan bisa menjebloskan Anda ke penjara. Mungkin dia saat ini oke-oke saja, tapi ketika Anda membuat kesalahan, takutnya kui bakal dibuat senjata untuk menuntut Anda. Karena sekarang majikan sedikit-sedikit kui tukang lapor Mbak, sedikit-sedikit tukang menginterminit, memutuskan kontrak kerja, perkaranya sepele. Apalagi sampai perkarane anak majikan mau upload neng gini sosmed tanpa Anda tutupi. Ada majikan yang Hongkong yang lain kui tidak menyukai karena merasa kui satu bangsa, dianggap Anda king rendah nih mereka, dianggap itu Anda meleceh nih mereka. Jadi itu kenapa lek sampean ngupload foto video anak, mereka langsung nyebar, mereka langsung memperingatkan, mereka langsung melakukan pembulian. Karena apa? Ngerasa kui sebangsa sama mereka. Anda ngerendahkan, Anda di situ hanya pembantu. Jadi mereka tuh mikirnya dari situ loh Mbak. Mungkin saat ini sampai nggak diapa-apain, nggak diputus kontrak, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kalau terjadi apa-apa sama pekerjaan sampean, kemudian Anda membuat kesalahan, takutnya itu dibuat senjata untuk memutuskan kontrak kerja, menginterminasi sampean, dan bisa melaporkan sampean ke imigrasi perkara ini. Apakah bisa? Bisa. Majikan bisa melakukan pembacklistan, memutuskan kontrak kerja, perkaranya seperti ini Mbak. Jadi pikirkan, iki privasi majikan memang saat ini sangat-sangat dianggap sensitif sekali Mbak. Sekarang sedikit-sedikit Anda upload video, foto, mereka kok pada sensi Mbak. Pokoknya sensitif sekali mereka saat ini. Jadi mohon kerjasamanya buat mbak-mbak semuanya, khususnya bagi adik-adik baru yang kerja di negara Hongkong. Satu, ojo sampai rumah majikan Anda mau video, mau buat bahan konten, apalagi kamar majikan mau buat bahan konten. Karena ketika Anda membuat bahan konten, majikan sama tidak mengetahui, tapi majikan lain mengetahui, maka Anda bisa disebar identitas sampean. Bahkan rumah majikan itu bisa disebar. Tujuannya apa? Agar majikan Anda kui mengetahui perbuatan Anda. Jadi jangan suka ngevlog rumah majikan. Jangan juga Anda kui membuat konten dan objek kayak anak majikan. Jangan. Karena Anda ngelanggar privasi mereka. Di Hongkong hal seperti ini sangat sensitif, tidak diperbolehkan. Anda bisa dituntut secara hukum, Anda bisa dipenjara, dan kemudian deportasi. Anda tidak bisa mencari pekerjaan lagi di negara Hongkong karena ini dianggap kasus kriminal. Itu pesan saya buat sampean semuanya. Saya ngerasa seperti ini hal biasa, enggak biasa Mbak. Sekarang bos-bos saat di Hongkong ini sensitif sekali dengan perkara seperti ini. Jadi rumah majikan, anak majikan, kemudian hal-hal lainnya, bahkan kamar majikan Mbak, jangan sampai buat video-video di situ. Jangan sampai, karena kui hal yang sensitif tidak bisa diunggah di sosmed.
Nggak ada Mbak, saat ini majikan membiarkan sampeanku jarang banget, 1001. Kalau dulu CC-nya ada, saat ini ganti CC dia bisa tidak memperbolehkan lagi CC yang baru melakukan hal yang sama seperti CC yang dulu. Lek majikanku dulu oke Mbak, nggak masalah karena aku dari kecil jaga anaknya dia. Tapi aku hanya satu yang buat aku pondasi, nggak boleh anak majikan atau anak jagaanku kita tak buat video, tak buat konten, enggak. Cuman dia sudah dewasa, udah paham sosmed, aku ambil video dia ketika mau pulang. Itu aja Mbak. Jadi tidak ada dari dulu. Aku 15 tahun di tempatnya majikan, mana ada sih foto-foto mereka tak taruh nih sosmed, enggak Mbak. Cuman dewasa ini mereka tahu nih mereka cantik apa enggaknya, pantas apa enggaknya, baru tak buat video. Tapi kalau waktu kecil-kecil mereka masih anak-anak bayi, itu tidak aku upload Mbak, karena itu privasi mereka. Bahkan majikanku gue juga tahu sosmedku, IG-ku, kemudian YouTube-ku, dia tuh tahu. Tapi kalau seandainya dia tidak menyukai, dia bisa memperingatkan aku. Tapi selama aku di sana, aku tidak dapat peringatan pada dia tahu semua konten-kontenku. Semoga dengan ada pembahasan ini bermanfaat buat sampean semuanya. Intinya hati-hati karena memang ada undang-undang privasi yang mengatur ini semuanya Mbak.